Bab 2291. Semua mati. Tubuh King Feng melintas dengan cepat, dan tiba-tiba dia muncul dalam kehampaan. Karena King Feng menguasai ilmu ruang, kitab jimat, dia tahu bagaimana cara melewati kehampaan dengan bebas. Pada saat berikutnya, King Feng langsung muncul di belakang Tian Xingming. Dengan amarah yang membara, King Feng berkata, "Tian Xingming, kau telah melakukan perbuatan jahat, bahkan sebagai seorang kultivator sejati, aku akan mengirimmu ke neraka hari ini." Bekukan waktu, teriak King Feng dengan keras, kedua matanya memancarkan cahaya keemasan dan cahaya hitam yang bersifat merusak. Kedua cahaya itu membentuk semacam trigram yin-yang, dan terjalin di sisi kiri dan kanan Tian Xingming. Tubuhnya membeku di sana, dan ia tak bisa bergerak. Pedang abadi petir milik King Feng menebas dengan kuat ke depan, dan kilatan petir 9 warna berkilat, mengguncang angkasa. Dengan suara cipratan, kilatan itu memenggal kepala Tian Xingming. Tian Xingming adalah kekuatan setengah abadi, dan tubuhnya mengandung energi abadi. Setelah pedang abadi guntur milik King Feng memenggal kepalanya, darahnya mencemari seluruh ruangan. Sebagian darah Tian Xingming menetes ke beberapa planet di bawahnya dan menyebabkan semua planet itu meledak. Darah itu berubah menjadi abu, karena esensi darah kekuatan setengah abadi mengandung energi yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Pada saat yang sama, jasad Tian Xingming juga jatuh dengan keras ke bawah. Kemanapun ia lewat, ruang angkasa hancur berkeping-keping, langit dan tanah hancur, sedangkan matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Serangkaian tangisan terdengar dari kedalaman seluruh alam semesta, dan alam semesta menjatuhkan hujan darah, seolah-olah sedang menangis. Kalau saja kekuatan setengah abadi itu mati dan jatuh ke bawah, seluruh alam semesta akan jatuh dengan hujan darah, karena ini adalah cara surgawi Dao menunjukkan kesedihan. Selain itu, sangat sulit bagi kultivator mandiri untuk mencapai kekuatan setengah abadi, karena dibutuhkan sedikitnya beberapa ratus ribu tahun. Meskipun ada banyak orang yang mampu mengembangkan diri di alam semesta, para jenius langka seperti King Feng bagaikan ekor naga yang mungkin tidak akan muncul setiap sejuta tahun. Wus! Jiwa yang baru lahir abadi terbang keluar dari mayat Tian Xingming, dan melarikan diri ke dalam kehampaan karena ingin melarikan diri. Tak dapat disangkal, Tian Xingming memang terlalu kuat. Jiwa dan tubuh makhluk setengah abadi biasa akan hancur jika pedang abadi guntur milik King Feng menebas mereka. Namun, jiwa Tian Xingming tidak mati, dan masih bisa melarikan diri. Inilah kemampuan dan bakat Sekte Sein 5 Elemen. Mereka dapat menyerap energi 5 elemen dari esensi langit dan bumi. Kelima elemen ini mengandung kekuatan kacau, dan dapat melindungi jiwanya tanpa cedera apapun. Secercah cahaya dingin muncul di mata King Feng, saat ia berbincang dengan batu giling kekacauan di lubuk hatinya, dan ia berkata, "Bukankah kau ingin menelan jiwa itu? Ada kekuatan setengah abadi di hadapanmu dengan jiwa 5 elemen, cepatlah dan telanlah." Wus! Dua sinar cahaya hitam dan putih melesat keluar dari kedalaman pikiran King Feng. Ini adalah batu giling hitam putih, dan langsung membentuk 8 trigram Tai Chi berbentuk es. Dua sinar cahaya hitam dan putih itu mengandung kekuatan kacau, dengan kedalaman langit dan tanah, hukum Dao besar, naskah jimat alam semesta, karena segera menjebak jiwa abadi spiritual Tian Xingming. Tak lama kemudian, batu giling hitam putih terbang keluar dari kedalaman pikiran King Feng. Begitu muncul, seluruh alam semesta berguncang, dan semua planet di sekitarnya menjadi redup. Batu giling yang kacau mengeluarkan sinar cahaya kacau yang kabur dan menerangi seluruh batu giling hitam putih. Semua wajah para kultivator kehilangan warna karena syok, dan mereka pun jatuh ke tanah. Hal itu membuat mereka lebih ketakutan daripada cahaya pedang 9 warna yang dilepaskan pedang abadi guntur milik King Feng. Seolah-olah mereka menghadapi dewa, seperti beberapa monster kuno yang juga telah bangkit dari zona kematian. Mereka gemetar seolah-olah menghadapi sesuatu yang mengerikan. Di dalam seluruh Sekte Sein Universal, terdapat area terlarang kuno lainnya selain sekte-sekte kuat seperti Sekte Sein 5 Elemen. Misalnya, ada Gunung Kematian, Gunung Naga Hijau, dan Gunung Rosevins, yang semuanya merupakan habitat binatang dewa, dan manusia yang berkultivasi sendiri tidak bisa masuk. Namun sekarang, area terlarang ini melepaskan sinar energi kerinduan, seolah menghormati atau menginginkan Chaotic Millstone. Tepat saat batu giling kacau muncul, tubuh Tian Xingming di hadapannya terasa terbatas, bahkan jiwanya yang baru lahir pun bergetar, seakan-akan ia melihat dewa. Jiwa abadi Tian Xingming yang baru lahir tampak terkejut, dan berkata, "King Feng, jangan telan jiwaku. Aku tidak tahu kau punya harta karun kekacauan itu. Kalau aku tahu ini, aku tidak akan pernah melawanmu." Sebagai Master Sekte Suci 5 Elemen, Tian Xingming sangat berpengetahuan. Setiap kultivator yang memiliki harta karun Chaos memiliki kemungkinan untuk menjadi Raja Abadi di masa depan. Raja Abadi adalah penguasa kuat yang menguasai ratusan juta bintang dan 3.000 dunia agung. Dia jelas merupakan kekuatan yang luar biasa. King Feng tersenyum dingin dan berkata dengan dingin,
Tian Xingming, kamu harus mati sekarang. King Feng mengangguk ke arah kedalaman batu giling caotik di alam semesta, dan membiarkannya membunuh Tian Xingming. Batu giling yang kacau terbentuk menjadi sinar batu giling hitam putih, dan cahaya bersinar di sekelilingnya. Pusaran air itu mempunyai daya hisap yang kuat, yang langsung menyedot jiwa abadi Tian Xingming yang baru lahir, dan kemudian ia memasuki tubuhnya sendiri. Meskipun Tian Xingming berjuang keras, ia tak berdaya melawan balik di hadapan harta karun yang kacau itu. Tak lama kemudian, jiwanya yang setengah abadi pun lenyap menjadi abu, dan menjadi bagian dari energi batu giling yang kacau. Tepat pada saat itu, semua Master Sekte Santo Universal, Tetua, Tian Xingming, Tetua Batu Langit, Yi Binghan, Nenek Bunga Plum, Tetua Bermata Satu, Santo Api Hitam, dan Yi Fan Feng yang telah memasuki arena abadi jatuh semuanya telah tewas. Batu giling yang kacau berubah menjadi sinar cahaya hitam putih yang berkilauan dengan kehidupan. Cahaya itu begitu dalam, menembus ke dalam pikiran King Feng, dan tertidur. Di kedalaman alam semesta sekitar, wajah semua orang berubah secara dramatis, dan mata mereka dipenuhi teror. Mereka berada cukup jauh, meskipun mereka tidak melihat Chaotic Millstone, mereka merasakan aliran energi kacau dari atas. Semua monster kuno, setan, dan binatang suci di kedalaman alam semesta semuanya merasakan kebesaran King Feng. Tiba-tiba, King Feng sedikit mengerutkan kening, karena dia melihat seberkas cahaya merah di kedalaman alam semesta yang jauh dan memperhatikan dua mata berwarna merah darah sedang menatapnya. Jiwa King Feng bergetar hebat saat melihat sepasang mata merah darah itu, dan tubuhnya nyaris meledak. Tanpa ragu, King Feng sama sekali tidak perlu curiga, lawannya jelas-jelas iblis besar. Apalagi iblis ini memang sangat kuat, jauh lebih kuat daripada Tian Xingming. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung mengulurkan telapak tangannya untuk merobek kekosongan, lalu berbalik untuk pergi. Alam semesta itu luas tak berujung, tak seorang pun tahu seberapa lebar dan panjangnya, bahkan kekuatan abadi pun tak mampu mencapai ujung alam semesta. Lokasi King Feng saat ini hanyalah sebuah planet sekte orang suci, dan di atas sekte-sekte orang suci universal ini, terdapat sekte-sekte abadi universal, dan inilah tujuan akhir King Feng. Orang tua King Feng masih terjebak di 3000 planet penguasa alam semesta. Suatu hari nanti, ia akan pergi ke alam abadi untuk menyelamatkan orang tuanya. Sekarang, King Feng harus melakukan ini terlebih dahulu, yaitu kembali ke dalam istana abadi petir di arena abadi jatuh, karena Dewa Darah, Dewa Laut Darah, dan Dewa Kayu Jernih semuanya telah menunggunya di sana. Bab 2292. Patriark 5 Elemen. Meskipun King Feng tidak dapat melihat rahasia di ujung terdalam alam semesta, dia masih dapat merasakan bahwa ada banyak pasang mata yang menatapnya dari kedalaman alam semesta. Mata orang-orang itu semuanya memancarkan berbagai macam cahaya, sebagian merupakan cahaya iblis, sebagian lagi merupakan cahaya setan, dan kekuatannya sangat kuat, yang bahkan membuat King Feng takut. Diam-diam, King Feng berpikir, apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak orang kuat di kedalaman alam semesta? Sepertinya aku telah meremehkan para kultivator di alam semesta. King Feng tidak berani tinggal terlalu lama, dan tubuhnya membentuk seberkas cahaya yang menembus kehampaan tanpa henti. Pada saat yang sama, King Feng mengaktifkan mantra kura-kura tenang internalnya, dan tubuhnya melepaskan cahaya hijau. Cahaya itu memblokir energi tubuhnya dan mencegah makhluk-makhluk itu melihatnya. King Feng tahu bahwa ia sekarang memiliki harta karun di mana-mana, bukan hanya batu giling kekacauan, ada juga pedang abadi guntur. Begitu makhluk itu menemukannya, ia akan berada dalam masalah besar. Ketika King Feng memasuki kehampaan untuk melarikan diri, kekacauan besar memenuhi seluruh sekte suci universal. Ada planet-planet yang tak terhitung jumlahnya, beberapa juta planet yang saling berdekatan, dan sebagian besarnya merupakan planet kelas suci. Setiap tingkatan suci melepaskan hukum tingkatan suci, saat cahaya surgawi bersinar di mana-mana, cahaya itu melesat menuju langit, dan energi dao surgawi terisi di dalamnya. Akan tetapi kini, para kultivator di atas planet tingkat suci ini semuanya memperlihatkan ekspresi terkejut, karena mereka berdiskusi tanpa henti, karena mereka secara langsung melihat seorang manusia misterius telah membunuh Tian Xingming di alam semesta. Tian Xingming bukan hanya seorang Master Sekte Sein 5 Elemen, dia juga termasuk dalam 50 kekuatan teratas dalam pangkat setengah abadi. Ditambah lagi yang paling penting, ada seorang patriark di Sekte Sein 5 Elemen, dan rumornya, dia hampir mencapai alam abadi, dan hampir menjadi abadi. Hal ini membuat Sekte Santo 5 Elemen sangat terkenal di kalangan seluruh wilayah yang menganut paham otodidak, dan banyak Sekte Santo Universal mengagumi Sekte Santo 5 Elemen. Kini setelah seseorang membunuh Tian Xingming, ini mengejek ketua Sekte Sein 5 Elemen, bagaikan seseorang yang merobek sarang lebah, dan seluruh alam semesta mulai menjadi kacau karena semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Kau lihat, seorang pemuda misterius tak dikenal telah membunuh Tian Xingming. Aku rasa ketua Sekte Sein 5 Elemen pasti akan marah.
Apalagi yang bisa kukatakan? Kudengar Patriark Lima Elemen sudah abadi, siapa yang berani membunuh pewarisnya? Ini jelas-jelas minta mati. Kita harus segera menemukan pemuda misterius ini. Jika kita berhasil menemukannya, kita pasti akan disukai oleh Patriark Saint Lima Elemen jika kita menyerahkannya kepada Patriark. Para makhluk tua yang kuat, para Master Sekte Suci Universal, dan para tetua semuanya mulai berpikir tentang penangkapan King Feng. Namun, King Feng telah melepaskan Restful Turtle Chain, dan telah menyembunyikan energinya, sehingga sulit ditemukan orang lain. Markas besar Sekte Saint Lima Elemen berada di atas planet Lima Elemen. Planet ini sangat besar, berukuran beberapa miliar kilometer persegi, setara dengan ukuran sekitar 10 bumi. Di atas planet besar ini bersinar 5 macam warna, yaitu merah, hitam, biru, hijau dan ungu, yang masing-masing melambangkan emas, kayu, air, api, air dan tanah, kelima unsur tersebut. Di atas planet yang sangat besar ini, terdapat sebuah gunung yang sangat tinggi, yang tingginya mencapai 1 juta meter, dan 900.000 meter lebih tinggi dari Gunung Kaisar Api yang tingginya 100.000 meter. Gunung tinggi yang besar ini juga terbuat dari batuan unsur 5 warna, dan batuan ini merupakan batu kelas setengah abadi yang bersinar dengan energi abadi berwarna ungu, dan dipenuhi dengan cahaya misterius. Dalam radius miliaran kilometer dari gunung tinggi itu, mereka semua adalah umat beriman yang setia, dan setiap orang berdoa di sana tanpa henti, karena ini adalah gunung sekte dari orang suci tertinggi universal, Sekte Santo Lima Elemen, dan disebut juga Gunung Santo Lima Elemen. Di puncak gunung suci ini, jika seseorang mengangkat matanya, ia dapat dengan jelas melihat miliaran bintang di langit. Bintang-bintang itu bersinar terang, bagaikan cahaya warna-warni yang menyelimuti seluruh penjuru, dan dapat dijangkau dengan tangan. Di sekeliling gunung suci Lima Elemen, terlilit oleh beberapa ribu bintang yang berputar mengelilingi gunung suci tanpa henti, dan melepaskan energi besar, dan energi emas, kayu, air, api, dan bumi semuanya diserap oleh gunung suci Lima Elemen. Seorang tetua duduk di puncak gunung Lima Elemen suci, dan tetua ini tampak sangat tua dengan rambut dan kumis putih. Kumisnya bahkan mencapai dada dan panjangnya setengah meter. Alisnya hampir 20 cm, dan ia sepenuhnya tampak seperti naga tua. Meskipun tetua ini terlihat sangat tua, cahaya terang yang transparan terpancar dari seluruh permukaan tubuhnya. Dalam cahaya ini, seseorang dapat melihat 5 warna, yaitu merah, hitam, biru, hijau, ungu, dan sedikit cahaya keenam, tetapi sangat kabur. Legenda mengatakan, jika seseorang telah memperoleh 6 elemen, maka ia dapat mencapai keabadian, dan kini separuh kaki sang tetua telah melangkah ke alam keabadian, dan telah berusaha keras untuk memahami hukum keabadian. Di sekujur tubuhnya, energi abadi berputar, dao besar bergema, dan kedalaman muncul. Namun, ketika ia menyadari bahwa jiwa muridnya, Tian Xingning, telah hancur, seluruh tubuhnya melepaskan aliran energi pembunuh yang melesat ke angkasa. Energi itu melesat ke angkasa, dan menghancurkan angkasa. Ia membuka matanya, dan 2 sinar cahaya 5 warna melesat keluar. Cahaya 5 warna itu melesat maju, menembus jarak 1 miliar kilometer, dan melesat ke 2 planet raksasa itu. Dengan 2 suara keras, ia menghancurkan planet besar yang ditujunya, seolah-olah kembang api pecah di seluruh alam semesta. Semua kultivator di planet terdekat terkejut saat melihat kejadian ini, mereka terjatuh ke tanah, seluruh tubuh gemetar, dan keringat sebesar kacang menetes di dahi mereka bahkan tidak berani membuka mata. Ini adalah penekanan tingkat abadi yang membuat mereka merasakan aliran energi penekan. Mereka sama sekali tidak menduga, hanya dengan tatapan mata saja dari sesepuh ini, ia mampu membunuh semua pendekar pedang di muka bumi ini. Beberapa orang mengenali tetua berambut putih ini, dan wajah mereka berubah drastis karena ketakutan. Kau lihat, tetua berambut putih dan alis panjang itu adalah kepala Sekte Suci Lima Elemen yang terkenal. Legenda mengatakan dia telah hidup selama 1.500.000 tahun. Dia adalah kekuatan yang terkenal di era kehancuran, dan telah memerintah seluruh Sekte Santo Universal. Sekarang dia hampir mencapai alam abadi. Kenapa Patriark Lima Elemen mengganggu planet-planet itu? Pasti ada alasannya, tapi kenapa dia tidak mengganggu pria misterius itu saja? Lebih baik kau bicara sedikit lebih pelan, jika Patriark Lima Elemen mendengar ini, maka planetmu juga akan hancur. Ada banyak planet tingkat suci di alam semesta, dan setelah mereka melihat Patriark Lima Elemen telah menghancurkan 2 planet, mereka semua mulai berdiskusi. Di antara kedua planet itu, beberapa merupakan planet sisa atau planet tambahan, dan merasa sangat sedih ketika melihat keluarga dan teman-temannya meninggal. Patriark Lima Elemen tentu saja mendengar diskusi ini, dan mata mereka bersinar dengan cahaya dingin. Muridnya telah meninggal, bahkan kematian 100 bintang pun tidak dapat menghilangkan kebenciannya. Wus, wus. 2 sinar cahaya 5 warna melesat keluar dari mata sang Patriark Lima Elemen,
bagai cahaya surgawi yang menerangi angkasa, menerobos angkasa, dan melesat ke dua planet yang baru saja dibicarakan dengan penuh semangat. Bab 2293. Kekacauan besar di alam semesta. Gemuruh, gemuruh. Dua kali ledakan dahsyat terdengar, kedua planet itu meledak lagi, tetapi kali ini bukan hanya planetnya saja yang meledak, bahkan semua pembudidaya diri di planet itu mati. Seketika seluruh alam semesta terdiam. Semua wajah kultivator mandiri dipenuhi ketakutan, karena mereka tidak berani lagi membicarakan tentang Patriark 5 Elemen. Mereka terkejut dengan teror dan kebrutalan yang dilakukan oleh kepala suku 5 Elemen, dan betapa tidak manusiawinya dia. Karena sang Patriark 5 Elemen tiba-tiba menjadi marah, dia membunuh beberapa planet dan para kultivator di atasnya, dan seluruh sekte suci di alam semesta terdiam. Semua orang menyembunyikan energi mereka, dan tidak berani mengatakan apapun, atau bahkan bernapas, karena takut akan membuat marah kepala keluarga 5 Elemen. Mereka tahu bahwa karena kematian Tian Xingming, kepala keluarga 5 Elemen menjadi sangat marah, dan siapapun yang berani membuatnya marah sekarang, dia akan menimbulkan masalah. Namun pada saat berikutnya, terdengar teriakan dari dalam planet sekte Gravity Sein, dan suaranya penuh dengan kesakitan, amarah, energi pembunuhan, dan keengganan. Semua orang terkejut, karena semua planet yang dibicarakan itu dihancurkan oleh Patriark 5 Elemen, tetapi sekarang apa yang terjadi pada sekte Gravity Sein? Tetapi, mereka berpikir sejenak, dan tiba-tiba menyadari dengan terkejut, mungkinkah sekte Gravity Sein ingin bertarung dengan Patriark 5 Elemen? Pada saat berikutnya, mereka menggelengkan kepala, dan menolak kemungkinan ini. Kini, suara geram terdengar dari sekte Gravity Sein, dan dengan lantang berkata, siapa yang berani membunuh saudaraku, tetua Skywalker? Aku tak akan melepaskannya sebagai ketua sekte. Ternyata itu adalah Master Sekte Sein Gravitasi, yang menyadari bahwa jiwa saudaranya telah hancur. Ia memiliki hubungan yang mendalam dengan saudaranya, Tetua Batu Langit, dan setelah melihat kematian saudaranya, ia tentu saja sangat marah. Patriark 5 Elemen awalnya ingin menimbulkan masalah bagi Master Sekte Gravity Sein, dan setelah mendengar kata-kata itu, dia sedikit mengerutkan kening. Itu karena dia ingat dengan jelas bahwa muridnya, Tian Xingming memasuki Valen Immortal Arena bersama dengan Skyrock Elder. Sekarang mereka berdua sudah meninggal, ada kemungkinan besar kalau mereka berdua dibunuh oleh orang yang sama, jadi ketua 5 elemen tidak menimbulkan masalah bagi ketua sekte Gravitasi Sein. Namun di saat berikutnya, terdengar jeritan kesakitan yang tak terhitung jumlahnya dari dalam sekte-sekte orang suci sejagat, dan jeritan itu berasal dari sekte-sekte tingkat orang suci, yakni sekte Frost, Triwin, Fire Palace, Tousan Demon, Mount Tai, dan Wind Sein. Banyak dari tetua dan putra suci mereka, seperti Yi Binghan, Nenek Plum Blossom, Santo Api Hitam, Yi Fan Feng, Putra Santo Embun Beku, Santo Wanita Tiga Warna, Putra Santo Api Langit, dan Putra Santo Angin Hitam semuanya hancur jiwanya. Kekacauan memenuhi seluruh alam semesta, suara gaduh terdengar di seluruh planet sekte orang suci universal, karena ada jutaan planet yang jatuh ke dalam kesedihan, keterkejutan, dan teror. Mereka yang memasuki arena abadi jatuh, para master sekte, tetua, putra suci, dan banyak orang terdekat mereka, telah meninggal. Beberapa adalah murid mereka, beberapa adalah keluarga dan teman, sementara beberapa lainnya adalah tempat mereka bergantung. Namun sekarang, mereka semua telah terbunuh, tak seorang pun yang tersisa hidup. Banyak muka para pembudidaya otodidak penuh dengan keterkejutan, karena mereka berdiskusi tiada henti, dan tidak dapat menyembunyikan kecurigaan mereka. Apa yang terjadi? Kupikir hanya Tian Xingming yang mati, tapi ternyata banyak juga yang mati. Apa kau tidak menyadarinya? Semua master, tetua, putra, dan putri suci sekte suci yang memasuki arena abadi jatuh semuanya telah mati. Tentu saja aku menyadarinya, aku tahu pemuda misterius itu telah membunuh mereka semua, tapi aku masih belum tahu siapa dia sampai sekarang. Aku bahkan tidak yakin dia berasal dari planet suci kita, kalau tidak, aku pasti sudah mengenalinya. Di antara jutaan planet di alam semesta, semua pembudidaya diri berdiskusi di sana dengan tenang. Pada saat ini, seluruh alam semesta telah tenggelam dalam kekacauan. Kematian para master dan tetua sekte suci ini telah membangkitkan prasangka buruk dari para tetua di bawah, karena sebagian ingin membalaskan dendam master dan tetua sekte mereka, dan sebagian ingin naik pangkat menjadi master sekte. Pada saat yang sama, ada sekte-sekte suci yang perlu melindungi diri mereka dari serangan planet-planet tingkat suci tersebut. Sebab setelah para pemimpin dan tetua sekte mereka meninggal, kekuatan sekte tersebut sudah berkurang setengahnya, dan beberapa planet suci tingkat rendah dan menengah ingin mengambil kesempatan itu untuk memperoleh sumber daya dari planet lain. Kekacauan akan terjadi kapan saja di area gelap seluruh alam semesta. Di dalam alam semesta, selain beberapa sekte suci yang kuat, ada keluarga-keluarga kuno yang tersembunyi, daerah-daerah terlarang milik suku setan, dan perusahaan-perusahaan adik kuasa, misalnya, aliansi bisnis bulan kini benar-benar sunyi.
Aliansi bisnis bulan didirikan di planet bulan, dan ini adalah bulan besar yang melepaskan cahaya terang yang melepaskan lapisan energi putih abadi ke sekelilingnya. Energi tingkat abadi memenuhi sekeliling bulan, dan planet-planet di sekitarnya tidak berani mendekat, karena mereka menghindar dari jauh. Aliansi bisnis bulan sangat terkenal di seluruh jagat raya, karena merupakan salah satu aliansi bisnis tertua, dengan sejarah jutaan tahun. Keberadaannya bagaikan raksasa di dunia. Aliansi bisnis bulan memiliki lokasi di setiap planet tingkat suci, dan bahkan memiliki beberapa kekuatan di beberapa planet tingkat rendah. Pemilik Moon Business Alliance adalah seorang wanita muda, dan ia sangat cantik. Ia mengenakan gaun 5 warna, dan memiliki fitur-fitur yang sangat cantik, dengan wajah yang menarik dan pipi yang merona. Seorang perempuan lain duduk di sampingnya, dan perempuan ini berusia awal 20-an, tetapi wajahnya secantik bunga. Kulitnya seputih dan selembut batu giok, karena ia mengenakan gaun putih, dan lekuk tubuhnya tampak sangat menawan. Kalau saja King Feng ada di sini, dia pasti bisa mengenali wanita berpakaian putih ini, dan dialah Sang Santo Bulan. Sang Dewi Bulan dan King Feng saling mengenal, karena mereka berdua pernah bertemu di daratan api merah, ditambah lagi Sang Dewi Bulan pernah membantu King Feng. Saat itu, King Feng merasa bahwa Sang Suci Bulan cukup kuat, karena dia memiliki sedikit energi aneh dan misterius pada dirinya. Pemilik aliansi bisnis bulan adalah seorang wanita yang mengenakan gaun 5 warna, dan dia disebut Peri Bulan. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa, dan menurut legenda, dia telah menjadi seorang yang abadi, dan seharusnya telah terbang ke alam abadi universal, tetapi sekarang karena beberapa alasan khusus, dia masih berada di alam suci universal. Peri Bulan dan Santo Bulan adalah sepasang saudara perempuan yang cantik, tetapi Peri Bulan memiliki bakat yang lebih tinggi, sehingga latihannya lebih kuat daripada Santo Bulan. Peri Bulan memandang saintes bulan di sampingnya dan bertanya, "Adik kecil, apakah kamu yakin mengenali pemuda misterius itu sebagai orang yang membunuh Tian Xingming?" Moon Saintes mengangguk dan berkata, "Kakak, pemuda misterius yang kutemui di daratan api merah bernama King Feng, dan aku pernah bertemu dengannya sebentar. Pria ini sangat kuat, dia pernah membunuh penguasa daratan api merah, Kaisar Api Merah, dan menguasai seluruh planet api. Ditambah lagi, saat berada di alam Kaisar Roh, King Feng bisa membunuh orang suci, dan sekarang telah mencapai alam suci. Jadi, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk membunuh kekuatan setengah abadi, Tian Xingming." Bab 2294. Keputusan Peri Bulan. Peri Bulan mengangguk ketika mendengar saudara perempuannya, saintes bulan, dan dia berpikir sejenak. Kedua mata Peri Bulan berputar-putar tanpa henti, dan saat berputar, orang dapat melihat dengan jelas 2 bulan di dalamnya yang berputar tanpa henti. Cahaya putih di atas planet bulan melingkupi seluruh kehampaan, dan membatasi seluruh waktu dan ruang, sembari menyembunyikan seluruh ruangan, dan mereka yang berada di luar tidak mengetahui apapun mengenainya. Peri Bulan menarik napas dalam-dalam, dan dengan khawatir, ia berkata, "Adik, apakah kau merasakan aliran energi misterius dari tubuh King Feng? Apakah itu energi yang kacau?" Mata jernih sang saintes sedikit berputar, dan sedikit keanehan muncul di wajahnya yang menarik. Dia memejamkan matanya, dan merasakannya erat-erat, seraya dia hati-hati memikirkannya. Tak lama kemudian, Moon Saintes membuka sepasang mata indahnya yang menawan, dan berkata ringan, "Kakak, tentu saja aku merasakan energi kacau yang dilepaskan dari tubuh King Feng, bagaimana menurutmu?" Kedua mata Peri Bulan berputar-putar tanpa henti, saat matahari dan bulan mengalir, ruang hancur, dan tanah runtuh, seolah-olah tahun-tahun yang tak terhitung telah berlalu. Pikirannya berputar dengan sangat cepat, dan berpikir tanpa henti, seolah-olah dia sedang merencanakan sesuatu. Setelah beberapa saat, Peri Bulan berkata, "Adik, kurasa King Feng ini berasal dari latar belakang yang hebat, dan memiliki potensi untuk menjadi penguasa agung di alam semesta. Dia bahkan bisa membuka jalan menuju alam abadi dan memasuki alam abadi. Dia mungkin orang yang ditakdirkan, dan bahkan bisa merebut posisi Kaisar Abadi di masa depan." Saintes bulan terkejut ketika mendengar ucapan kakak perempuannya, wajahnya sedikit tidak percaya dan terkejut. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang diwakili oleh alam abadi Kaisar Abadi, tetapi Moon Saintes jelas mengetahuinya. Secara harfiah, Peri Bulan dan orang suci bulan sebelumnya berada di alam abadi, namun suatu ketika mereka pernah menyinggung seorang raja abadi yang berkuasa di alam abadi, dan dikejar oleh raja abadi tersebut. Orang tua mereka terbunuh, sementara mereka melarikan diri dari alam abadi, dan datang ke alam suci, tempat sekte-sekte tingkat suci universal berada. Aliansi bisnis bulan sangat kuno, dan legenda mengklaim bahwa aliansi ini berasal dari bulan pada era kekacauan. Setelah alam semesta tercipta, mata kirinya membentuk matahari, dan mata kanannya membentuk bulan. Setelah manusia muncul di bulan, mereka membentuk aliansi bisnis bulan yang besar, dan mereka memegang teknik misterius, nyanyian abadi bulan. Hal ini dikarenakan Moon Immortal Chen yang memungkinkan Moon Saintes dan Fairy bertahan hidup, dan mendirikan rumah mereka di alam suci universal. Peri Bulan berkata dengan ringan,
adik kecil, jika kita ingin membalas dendam dan kembali ke alam abadi, kekuatan kita sendiri saja tidak akan cukup. Kita harus menemukan orang yang ditakdirkan, dan sekarang orang yang ditakdirkan ini telah muncul. Kemungkinan besar itu adalah King Feng, dia bisa membunuh Tian Xingming yang setengah abadi hanya sebagai seorang suci, ini sudah merupakan keberadaan yang mengejutkan. Secercah kegembiraan tampak di mata Sang Moon Scientist, dia selalu ingin kembali ke alam abadi dan membalas kematian orang tuanya. Namun dia tahu bahwa pertama, kekuatan mereka saat ini tidak akan memungkinkan mereka kembali ke alam abadi, dan kedua, bahkan jika mereka kembali, Raja Abadi dari alam abadi akan membunuh mereka. Kata Saintes Bulan dengan gembira, bagus sekali, saudari, aku kenal King Feng, kalau dia memang jodohku, dan mungkin menjadi kaisar abadi di masa depan, maka aku bisa mengajaknya ke pihak kita dan menjadikannya salah satu dari kita. Peri Bulan menghela napas dan berkata, meskipun King Feng sangat kuat dan mungkin ditakdirkan untuknya, jangan lupa, dia telah membunuh terlalu banyak orang kali ini. Sekarang Tian Xingming telah dibunuh oleh King Feng, sebagian besar master, tetua, putra, dan putri Sekte Suci Universal telah dibunuh oleh King Feng. Sekarang seluruh alam semesta dipenuhi kekacauan besar, aku khawatir semua Sekte Suci akan mengejar King Feng. Aku paling khawatir apakah King Feng bisa lolos dari kejaran mereka. Kau harus tahu bahwa di era kehancuran alam semesta, ada beberapa orang yang ditakdirkan untuk menjadi dewasa, dan mereka telah dibunuh oleh beberapa Sekte Suci. Para jenius cenderung dibunuh di usia muda, dan ini telah terjadi berkali-kali sebelumnya. Jika kita mempertaruhkan seluruh taruhan kita pada King Feng, lalu jika King Feng dibunuh oleh Patriark 5 Elemen atau Patriark Sekte Suci lainnya, kita tidak akan mendapatkan apapun dari ini. Sang Santa Bulan mengangguk ketika dia memikirkan hal ini setelah mendengar perkataan saudara perempuannya, dan berpikir bahwa saudara perempuannya benar sekali. Namun di saat berikutnya, Moon Scientist menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak, mungkin kau benar, tapi jangan lupakan hal terpenting, yaitu, jika kita menggunakan kemampuan kita sendiri, kita tidak akan kembali ke alam abadi di masa hidup kita, dan bahkan tidak akan membalaskan dendam orang tua kita, atau membunuh Raja Abadi itu. Yang ditakdirkan adalah satu-satunya harapan kita, dan sekarang yang ditakdirkan, King Feng, telah muncul di depan mata kita. Petik 1. Jika kita mempertaruhkan seluruh taruhan kita pada King Feng, maka kita mungkin gagal, tetapi ada kemungkinan kita bisa menang, tetapi jika kita menyerah pada King Feng, maka kita pasti akan gagal. Jadi, saya pikir kita tetap harus bertaruh pada King Feng. Kalaupun ada, kita, sebagai aliansi bisnis bulan, hanya akan menyinggung semua Sekte Suci Universal. Lalu, bagaimana? Kau sendiri sudah punya kekuatan abadi, saudari, kami tidak takut pada mereka. Mata jernih Peri Bulan berkedip sedikit, lalu mengangguk dan berkata, kakak, kau benar sekali. Satu-satunya harapan kita sekarang adalah King Feng. Sekalipun dia mungkin gagal, kita tetap tidak boleh menyerah. Kau kembalilah ke aliansi bisnis dulu, aku akan pergi dan membantu Lily dan mencegahnya dibunuh oleh para patriark Sekte Suci. Sosok Peri Bulan yang menawan berubah menjadi sinar cahaya 5 warna, dan cahaya itu berputar tanpa henti di kehampaan. Cahaya itu akhirnya menghilang, dan sesaat kemudian, muncul kembali di kedalaman alam semesta. Di antara para Santo Universal, tidak banyak orang yang ingin berpihak pada King Feng. Hanya ada Santo Bulan dan Peri Bulan, sementara para tetua dan Master Sekte Santo lainnya membencinya. Pada saat ini, seorang tetua berpakaian hitam berdiri di samping kepala suku 5 elemen. Pria berpakaian hitam ini berusia lebih dari 100.000 tahun, dan legenda mengatakan bahwa ia akan mencapai usia 1 juta tahun setelah 10.000 tahun. Penatua berpakaian hitam itu sangat tua, bagaikan lonceng kuno, karena ia memegang tongkat di satu tangan, dan 8 trigram di tangan lainnya. Penatua berpakaian hitam itu membungkuk, dengan napas berat namun tubuhnya lemah, tetapi seluruh tubuhnya melepaskan aliran energi misterius yang menghentikan orang lain untuk melihat secara langsung. Penatua berpakaian hitam ini adalah Santo Keberuntungan yang terkenal di alam suci universal. Patriark 5 Elemen meminta Santo Keberuntungan untuk mencari tahu tentang pria misterius ini. Sang Santo Keberuntungan merupakan penatua peramal yang paling kuat di wilayah orang suci, karena ia dapat meramal nasib, dan dapat memerankan penampilan orang lain, dan semua informasi mereka. Tarot 8 trigram Santo Keberuntungan sepenuhnya hitam, karena berpendar dengan cahaya hitam. Pada 8 posisi di atas, mereka menunjuk ke 8 arah yin-yang. Bab 2295. Surat Perintah Kematian Universal. Kedua telapak tangan Sang Maha Suci membuat tanda tangan untuk nyanyian yang berbeda, yang satu adalah yang, dan yang lainnya adalah yin, saling merangkul membentuk satu kesatuan. Sang Santo Keberuntungan mengangkat 8 trigram ke langit, berputar tanpa henti, menyerap energi dari langit dan bumi milik King Feng, meramalkan segala hal tentang King Feng. Akhirnya, 3 kata besar, King Feng Li, terbentuk di atas 8 trigram keberuntungan. Berdasarkan ramalan peruntungan Fortune Sein, dia tidak hanya mengetahui nama King Feng, dia juga secara langsung meramalkan jejak King Feng.
Sang Santo Keberuntungan melambaikan tangannya dan berkata kepada Patriark 5 Elemen di sampingnya, aku sudah menemukan hasilnya. Pemuda misterius itu bernama Li Qingfeng, dia sedang menuju arena abadi jatuh sekarang. Kita bisa menghentikannya dan membunuhnya di tengah jalan. Cahaya dingin melintas di mata Patriark 5 Elemen, saat dia berbalik untuk melihat Fortune Sein, dan berkata, terima kasih saudara Fortune atas bantuannya, aku setuju untuk memberimu ramuan abadi, dan aku akan menepati janjiku. Mata Fortune Sein memancarkan kegembiraan saat mendengar perkataan Patriark 5 Elemen. Dia hanya menyetujui permintaan Patriark 5 Elemen, dan membantunya mendapatkan nama dan identitas Qingfeng, beserta kedudukannya, untuk satu ramuan abadi. Ramuan abadi itu mengandung energi abadi dalam jumlah besar. Setelah diserap, seseorang dapat memperoleh hukum dan kedalaman di dalamnya. Akhirnya, ada kemungkinan ia bisa mencapai tingkat setengah abadi. Meskipun Sang Santo Keberuntungan telah berlatih selama lebih dari 100.000 tahun, dia masih merupakan Santo yang sempurna, dan masih sedikit jauh dari setengah abadi, ditambah lagi hidupnya telah berakhir, tanpa ramuan abadi, dia tidak akan hidup lama. Namun keadaan akan berbeda bagi Sang Santo Keberuntungan setelah ia memiliki ramuan abadi, dan hidupnya akan diperpanjang selama lebih dari 100.000 tahun. Qingfeng, dasar brengsek, beraninya kau membunuh muridku, Tian Xingming. Tak satu pun dari 10.000 makhluk di alam semesta ini yang bisa menyelamatkanmu di atas langit, dan di bawah tanah, kau pasti akan binasa. Dua sinar niat membunuh melesat dari mata Patriark 5 Elemen, dan niat membunuh itu membentuk dua sinar energi pembunuh. Energi pembunuh itu mendidih dan melesat ke langit di depannya, lalu tiba-tiba melubangi dua lubang hitam besar di langit. Lubang besar itu benar-benar hitam di dalam tanpa ujung, karena waktu dan ruang sepenuhnya tertutup, dan lamanya waktu terhenti. Jelas untuk mengetahui kekuatan dari Patriark 5 Elemen, dia hampir mencapai tingkat abadi sekarang, dan sangat kuat. Patriark 5 Elemen menggerakkan niatnya, dan mengeluarkan surat wasiat abadi dari cincin interspatialnya. Surat wasiat abadi ini terdiri dari 5 warna, yaitu merah, hitam, biru, hijau, dan ungu, yang masing-masing mewakili 5 elemen, emas, kayu, air, api, dan tanah. Surat perintah abadi itu melepaskan cahaya yang berkilau bagai kristal, dan cahaya itu melesat ke langit. Hukum Dao Agung bergemuruh, Dao Surgawi mendidih, melepaskan energi yang sangat besar. Bagaikan galaksi yang terbalik, namun juga bagaikan lautan luas yang mengguncang angkasa. Semua kultivator di seluruh alam semesta merasakan surat perintah abadi berkumpul di sekitar Gunung Suci 5 Elemen, dan ada sedikit keterkejutan dan keheranan di mata mereka. Patriark 5 Elemen belum pernah melepaskan surat perintah abadi selama 1.000.000 tahun. Begitu dia melepaskan surat perintah abadi, itu berarti sesuatu yang mengejutkan akan terjadi. Patriark 5 Elemen melemparkan surat perintah abadinya ke dalam kehampaan dan menulis 4 kata besar. 3 kata pertama adalah Qingfeng Li, dan yang terakhir adalah bunuh. Surat perintah abadi menerangi seluruh ruang semesta, dan semua master sekte suci, tetua, dan kultivator diri melihatnya dengan jelas. Beberapa kultivator diri tingkat rendah bahkan berlutut di lantai untuk menyambut surat perintah abadi tersebut. Ini adalah surat perintah abadi yang ditinggalkan oleh puncak setengah abadi, dan ini seperti surat perintah suci yang ditinggalkan oleh raja-raja kuno. Siapa yang tahu bahwa Patriark 5 Elemen akan melepaskan surat perintah abadi setelah 1.000.000 tahun, dan mengejutkan seluruh alam semesta? Benar sekali, kali ini, pemuda misterius bernama Qingfeng itu pasti akan mati. Itulah hukuman mati universal, yang menjangkau langit dan bumi, dan tak seorang pun bisa menyelamatkan Qingfeng. Saya ingat betul bahwa 1.000.000 tahun yang lalu, ada seorang kultivator setengah abadi yang menyinggung Patriark 5 Elemen, dan Patriark 5 Elemen mengeluarkan surat perintah kematian abadi universal saat itu. Akhirnya, mereka bahkan mengejarnya ke neraka dan membunuh kultivator setengah abadi itu. Semua master dan tetua sekte suci berdiskusi, beberapa mengingat masa lalu dengan wajah terkejut. Di era kehancuran alam semesta, 1.500.000 tahun yang lalu, Patriark 5 Elemen muncul sebagai kekuatan besar, dan saat itu ia telah mencapai alam setengah abadi. Kini setelah 1.500.000 tahun berlalu, ia hanya berjarak satu hukum dari alam abadi, yang merupakan sebuah kesempatan. Ia hanya perlu sedikit saja memperolehnya untuk menjadi kekuatan abadi. Akan tetapi, kesempatan itu hanya bisa ditemui, bukan diminta. Beberapa orang bahkan mungkin tidak merasakannya sepanjang hidup mereka, sementara beberapa orang hanya membutuhkan 10 atau 100 tahun untuk merasakannya. Gemuruh, 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 gemuruh. Tiba-tiba, dari atas planet Sekte Sein Gravitasi, planet Sekte Sein Frost, planet Sekte Sein Tiga Angin, planet Sekte Sein Gunung Tai, planet Istana Sein Api, dan dari atas Sekte Sein Berputar Angin, sebuah surat perintah abadi lain menyala lagi. Perintah abadi ini melepaskan semua jenis cahaya, ada yang berwarna ungu, hitam, hijau, biru, dan emas. Hukum Dao Agung berputar di angkasa, sementara tulisan jimat yang dalam bersinar, dan Dao Agung pun terbentuk.
Seluruh angkasa semesta tertekan, sementara waktu dan ruang terhalang. Beberapa planet tingkat rendah tidak mampu menahan kekuatan dahsyat yang dilepaskan oleh surat perintah abadi ini dan langsung meledak. Ia berubah menjadi kepingan-kepingan yang tak terhitung jumlahnya, lalu lenyap. Semua surat perintah abadi Sekte Suci memiliki 4 kata, yang berbunyi, King Feng Li, bunuh. Ada lebih dari puluhan juta kultivator diri di seluruh alam suci universal. Semua wajah mereka dipenuhi keterkejutan ketika melihat ini, karena mereka merasakan dari dekat kekuatan agung Sekte-Sekte Suci universal ini. Para Master Sekte dan Patriark mereka semuanya melepaskan surat perintah abadi untuk melepaskan surat perintah kematian universal, dan itu dimaksudkan untuk membunuh King Feng. Banyak yang percaya bahwa kali ini, tanpa ragu, bahwa King Feng pasti akan mati, karena ratusan Sekte Suci telah melancarkan perintah kematian di dunia suci universal. Tak seorang pun akan mampu menyelamatkannya. Tepat saat itu, King Feng terus-menerus melintas di kehampaan, ada sebuah teratai, dan dunia di setiap langkah yang diambilnya, saat ia melangkah keluar dalam satu langkah dari satu planet ke planet lain dan bergegas menuju Valen Immortal Arena dengan kecepatan tinggi. Rambut King Feng tiba-tiba berdiri tegak, saat dia merasakan gelombang niat membunuh yang berbahaya. Mereka merasakan aura pembunuh yang dahsyat dilepaskan di dalam Sekte Sein Universal. Seolah-olah aura pembunuh itu akan menghancurkan langit, dan akan membunuh King Feng berkali-kali. King Feng tahu bahwa orang-orang mengetahui bagaimana dia membunuh para Master Sekte Suci, tetua, putra-putra suci, dan putri-putri suci di arena abadi jatuh, sehingga Sekte-Sekte Suci itu memerintahkan hukuman mati universal tertinggi terhadapnya. Tidak, aku harus segera pergi dari sini, dan bergegas menuju Valen Immortal Arena, dan memperoleh asal-usul Thunder Dao, atau aku akan berada dalam bahaya besar, pikir King Feng dalam hati dengan kekhawatiran di matanya. Wus! Tiba-tiba, seberkas cahaya panah menembus langit dan alam semesta, lalu melesat melewati 2 planet, melintasi ruang angkasa dan alam, dan menyerbu ke arah bagian belakang jantung King Feng. Bab 2296. Panah Setengah Abadi. King Feng mengaktifkan tubuh api penyucian fana internalnya, saat seluruh tubuhnya melepaskan skrip jimat neraka hitam, dan cahaya hitam bersinar di sekelilingnya. Tulisan-tulisan jimat juga bersinar di atas tangan kanannya, melepaskan kilatan hitam dengan sedikit warna emas. King Feng dengan kuat meraih ke belakang dengan tangan kanannya, dan langsung menangkap anak panah emas itu dengan tangannya. Panah emas ini sangat tajam, karena mampu merobek kulit tangan King Feng dan menimbulkan luka. Secercah cahaya dingin muncul di mata King Feng. Siapa sangka seseorang akan menggunakan harta Dharma setengah abadi untuk menyerangnya. Harta itu hampir membunuhnya. King Feng mengaktifkan darah naga internalnya, dan seluruh jarinya melepaskan kekuatan naga ilahi yang melepaskan putaran nyanyian naga dari dalam tubuhnya. Nyanyian naga meraung tanpa henti, naik ke angkasa, dan turun ke 9 perairan dangkal, memenuhi seluruh ruang dengan putaran demi putaran turbulensi. Tangan kanan King Feng dengan kuat menggenggam dan menghancurkan anak panah emas itu, mengubahnya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Orang yang mengejar di belakang King Feng adalah seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian emas, dan memegang anak panah emas. Setelah dia melihat anak panahnya ditangkap tangan King Feng dan kemudian hancur, kilatan keterkejutan muncul di matanya. Dia adalah kekuatan setengah abadi, yang kali ini telah menerima surat perintah hukuman mati dari Patriark Alam Semesta 5 Elemen, jadi dia secara pribadi menyerang untuk membunuh King Feng. Itu karena dia tahu siapapun yang dapat membunuh King Feng akan menerima hadiah dari Patriark 5 Elemen. Beberapa kultivator planet tingkat suci lain di dekatnya mengenali lelaki parubaya berpakaian emas itu, dan raut wajah mereka berubah, sementara kilatan keterkejutan muncul di mata mereka. Kau lihat pria parubaya berbaju emas itu. Namanya Panah Setengah Abadi, pemanah yang terkenal terampil. Panah emasnya bisa membunuh kekuatan setengah abadi. Jika panah setengah abadi sekuat itu, lalu mengapa panah emasnya baru saja diblokir oleh King Feng? Apa kau lupa? King Feng bahkan bisa membunuh Tian Xingning, jadi apa susahnya menangkis panah emas milik si setengah abadi? Beberapa kultivator berdiskusi dengan tenang, sebagian mengira panah setengah abadi dapat membunuh King Feng, sedangkan sebagian lagi yakin bahwa pada akhirnya King Feng akan menang. Meskipun sebagian besar Sekte Suci membenci King Feng, dan ingin segera membunuhnya, tetapi para kultivator tingkat rendah menganggap bahwa King Feng tidak seburuk itu. Selain itu, para master dan tetua Sekte Suci ini semuanya memiliki kedudukan yang sangat tinggi di atas sana, dan mereka dapat membunuh para kultivator lemah itu tanpa rasa khawatir. Sekarang, King Feng telah membunuh mereka semua, yang merupakan pembalasan dendam bagi para kultivator kelas bawah dan rakyat jelata. King Feng menatap panah setengah abadi di belakangnya, dan tanpa ragu, tangan kanannya terulur lagi, menghancurkan kehampaan. Ia melangkah ke dalam kehampaan lagi, dan bersiap untuk berlari. King Feng tahu bahwa dia tidak boleh tinggal di sini terlalu lama, atau, semakin banyak kekuatan setengah abadi akan muncul, yang pada akhirnya akan membunuhnya saat mereka mengepungnya.
Si panah setengah abadi menatap ke arah di mana King Feng berlari, dan matanya memancarkan niat membunuh, matanya berputar-putar tanpa henti, dan bersinar dengan kilatan kematian. Anak panah tangan kanan half abadi ditarik dari belakang, dan kali ini, ia langsung mengeluarkan dua anak panah emas, dan meletakkannya di atas busur silang emas. Ia membungkuk setengah jalan dan menarik busurnya ke posisi semula, lalu memindahkan kekuatan setengah abadinya ke atas busur silang, dan melesat dengan kuat ke dalam kehampaan. Dua anak panah emas itu menebas kehampaan, menembus ruang dan waktu, lalu menusuk punggung King Feng. Semua planet di sekitarnya meledak dan hancur berkeping-keping saat kedua anak panah emas itu lewat. Tak dapat disangkal, panah setengah abadi sama seperti Tian Xingming, tanpa rasa peduli. Ia tak peduli dengan para kultivator tingkat rendah di atas planet-planet itu, karena ia akan dengan dingin membunuh siapapun yang menghalangi jalan dan serangannya. Tentu saja, King Feng melihat ini, dan kilatan penghinaan muncul di matanya. Dia kini telah melihat wajah sebenarnya dari para kultivator itu, karena mereka tega membunuh orang lain yang lebih lemah tanpa mempedulikan hawa nafsu mereka sendiri. Kali ini, King Feng tidak melarikan diri, melainkan berhenti dan meraih ke belakang dengan tangan kanannya. Ia langsung mengaktifkan kekuatan darah naga dan tulang naga internalnya, dan sekali lagi menangkap dua anak panah emas itu. Sekalipun anak panah emas itu sangat tajam, dan bahkan diklaim mampu membunuh makhluk setengah abadi, namun anak panah itu dengan mudah ditangkap oleh tulang naga milik King Feng. Setelah King Feng menangkap kedua anak panah emas itu, dia melepaskan sayap angin, dan dia berubah menjadi sinar pusaran angin yang menyerbu dengan kuat dari belakang. Dua anak panah emas menembus langit, waktu, dan ruang, saat ia menyerang dengan kuat ke arah pria parubaya berbaju emas di belakangnya. Wus, wus. Dua anak panah emas itu langsung menusuk jantung dan perut si panah setengah abadi. Dua lubang berdarah tertinggal di bagian bawah tubuhnya, dan darah bercucuran kemana-mana. Wajah si panah setengah abadi berubah drastis, kilatan keterkejutan tampak di matanya. Angin sepoi-sepoi langsung melemparkan anak panah emas dengan kecepatan luar biasa menggunakan telapak tangannya. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada anak panah yang ditembakkan oleh panah setengah abadi, dan bahkan dia pun tak mampu menghentikannya. Tiba-tiba, King Feng muncul di samping panah setengah abadi, dan berkata, "Kau sudah mengejarku sejauh ini, tapi aku tak mau berlama-lama. Apa kau pikir aku tak bisa melawanmu? Karena kau ingin mati, maka aku akan mengirimmu ke neraka." Tiba-tiba King Feng mengeluarkan pedang abadi gunturnya, dan cahaya 9 warna melesat keluar dari atas, menembus seluruh alam semesta, dan menerangi seluruh ruang. Dengan satu tebasan pedang abadi guntur, langit dan bumi runtuh, Dao Agung runtuh, cahaya guntur bergemuruh, dan melesat dari kepala panah setengah abadi ke kakinya. Tubuhnya hancur menjadi dua, tubuh dan jiwanya hancur total, bahkan panah harta Dharma emas setengah abadi miliknya pun patah. King Feng bahkan tidak memandang anak panah setengah abadi ini, karena dia langsung meninggalkan tempatnya, dan melarikan diri jauh. Tepat saat King Feng meninggalkan tempat itu, sebuah telapak tangan emas raksasa menghantam dari atas, dan menghancurkan seluruh ruang, sementara 10 planet di bawahnya meledak. Patriark 5 elemen secara pribadi telah melepaskan telapak tangan emas besar, saat ia menyerang dari jarak lebih dari 100 juta kilometer, dan hampir membunuh King Feng. Kilatan keterkejutan muncul di mata King Feng, saat ia berpikir, mengapa Patriark 5 elemen sekuat ini? Ia benar-benar sekuat makhluk abadi. King Feng tidak berani ragu, saat ia segera memasuki kehampaan dan bergegas menuju Valen Immortal Arena sekali lagi. King Feng tahu bahwa satu-satunya kesempatannya untuk hidup sekarang adalah memasuki arena abadi jatuh. Sesampainya di sana, ia akan mampu mengendalikan sinar cahaya pertahanan dan kekuatan asal Istana Guntur yang ada di sana, serta bertarung dengan Patriark 5 elemen. Patriark 5 elemen mendengus dingin dari belakang, matanya dipenuhi amarah yang membara. Ia tak pernah menyangka telapak tangannya yang mematikan akan dilakkan oleh King Feng. Orang ini sungguh kuat, tidak heran King Feng bisa membunuh muridnya, Tian Xingming. Patriark 5 elemen berseru lantang di setiap sudut, dan di setiap tempat di kedalaman alam semesta, semuanya, dengarkan perintah kematian universalku, dan kejarlah King Feng. Siapapun yang bisa membunuhnya akan menerima ramuan abadi dan mantra abadi dariku sebagai hadiah. Suara dingin Patriark 5 elemen bergema di seluruh alam semesta, dan sekaligus, banyak kekuatan setengah abadi di kedalaman alam semesta mendidih karena keinginan. Bab 2297. Susunan perangkap 100 binatang. Pasti ada pahala bagi yang berani, karena tak terhitung banyaknya Master Sekte Suci, Patriark, Tetua, makhluk, dan kekuatan tersembunyi di alam semesta menyerang dari seluruh penjuru King Feng. King Feng melintasi kehampaan tanpa henti, sambil menggerakkan seekor burung layang-layang secepat angin dan guntur. Ia segera berlari melewati sekitar 10 planet dan melintasi ratusan juta kilometer. Tepat saat King Feng hendak tiba di Valen Immortal Arena, raut wajah mereka tiba-tiba berubah, karena mereka merasakan derasnya turbulensi di hadapan mereka.
King Feng adalah seorang master arai, dan kini pemahamannya terhadap arai telah mencapai tingkat abadi, karena ia dapat dengan mudah memecahkan beberapa arai tingkat setengah abadi. Baru saja beberapa saat yang lalu, jiwa King Feng menemukan tanda-tanda turbulensi cahaya di depannya. Ada jebakan di depannya, dan begitu King Feng melangkah masuk, dia pasti akan terjebak. King Feng berhenti, saat kewaskitaan kanannya memancarkan cahaya kemasan. Ia melihat menembus kehampaan, dan segala sesuatu yang lain, sambil mengamati dengan saksama di depannya. Tak jauh dari situ, 9.981 bendera arai berdiri di depan, dan bendera-bendera arai tersebut ditempatkan secara khusus tersembunyi, karena tersembunyi di berbagai tempat di dalam kekosongan. Ada harta dharma khusus yang ditempatkan di atas bendera arai tersebut, dan menyembunyikan energi di atasnya, yang disebut arai perangkap 100 binatang. Jika saja King Feng tidak tahu banyak tentang susunan itu, dia tidak akan menyadarinya sama sekali. Begitu dia masuk ke dalam perangkap 100 binatang ini, dia pasti akan celaka. Susunan perangkap 100 binatang sangat terkenal di alam suci, dan merupakan susunan setengah abadi. Legenda mengatakan, 100 Beast Trap Arai berasal dari era kehancuran alam semesta, dan pada saat itu merupakan formasi tingkat abadi, tetapi sekarang telah direduksi menjadi formasi setengah abadi. Ada 81 binatang iblis yang terpahat pada 81 bendera formasi di dalam susunan perangkap 100 binatang. Ada singa, harimau, gajah, macan tutul, serigala, anjing, tikus, dan berbagai jenis binatang iblis lainnya. Setiap bendera formasi binatang iblis melilit dan saling terkait untuk membentuk totem binatang iblis besar, yang disebut totem 100 binatang, atau disebut juga susunan perangkap 100 binatang. Arai perangkap 100 binatang dapat menjebak semua pembudidaya diri di dalamnya, dan memerintahkan semua jiwa binatang iblis untuk menyerang. Begitu masuk, arai itu akan terperangkap, dan pasti akan hancur. King Feng tidak masuk, sebaliknya dia berdiri di luar jebakan 100 binatang dan mengamati sekeliling dengan saksama. Wajah tetua yang memasang arai perangkap 100 binatang sedikit berubah, dan sedikit keanehan muncul di matanya. Susunan perangkap 100 binatangnya diatur dengan sangat ketat, yang berarti tak seorang pun dapat menyadarinya, tetapi mengapa King Feng tidak masuk? Berdiri di samping arai perangkap 100 binatang, King Feng tersenyum dingin sambil berkata, "Aku tidak tahu siapa kau, dan mengapa kau memasang arai setengah abadi, arai perangkap 100 binatang, tapi apa kau pikir kau bisa menjebakku? Kau naif." Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung mencabut pedang abadi gunturnya dan menebas dengan kuat ke depan. Setiap kali cahaya pedang 9 warna itu lewat, cahaya kemasan bersinar, seolah-olah ruang dan waktu hancur. Dengan kekuatan penghancur, cahaya itu berbenturan hebat di atas arai perangkap 100 binatang, dan seketika menghancurkan seluruh 81 bendera arai perangkap 100 binatang. Meskipun, arai perangkap 100 binatang ini sangat kuat, dan disebut arai setengah abadi, tetapi ia tidak memiliki peluang apapun di depan perangkat abadi ini, pedang abadi guntur. Ditambah lagi, pedang abadi guntur melepaskan cahaya pedang 9 warna dengan kekuatan guntur, dan merupakan musuh alami bagi jiwa-jiwa binatang iblis. Mereka secara alami saling menghalangi, karena pedang itu langsung menghancurkan mereka menjadi abu. Di arah lain, seorang penatua berpakaian hitam dan penatua berpakaian hijau membuka mulut mereka, dan meludahkan darah, sementara wajah mereka memucat. Mereka adalah sekelompok saudara dari sekte tersebut, dan keduanya merupakan master formasi setengah abadi yang sangat terkenal di seluruh alam semesta. Mereka biasa menggunakan arai perangkap 100 binatang untuk membunuh orang suci yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan setengah abadi, tetapi siapa yang tahu bahwa pedang abadi guntur milik King Feng akan menghancurkannya hari ini. Saat kedua saudara itu kesakitan, mereka juga terkejut, karena saat itulah mereka benar-benar menyadari kekuatan King Feng. Awalnya, mereka berdua ingin mendapatkan teknik abadi leluhur 5 elemen, dan itulah sebabnya mereka mengejar King Feng, tetapi sekarang mereka kehilangan arai perangkap 100 binatang. Mereka kehilangan aset mereka tanpa menghasilkan keuntungan. Kewaskitaan King Feng melihat menembus seluruh kehampaan di sekitarnya, dan tiba-tiba, dia melihat jejak kedua saudara itu. King Feng membuka mulutnya dan menyemburkan api emas. Api emas itu setinggi 30.000 derajat, menembus kehampaan, membakar segalanya dengan energi yang tak terkalahkan, dan tiba-tiba muncul di hadapan kedua bersaudara itu. Api emas membakar tubuh mereka, dan membakar tubuh mereka dengan suara percikan. Kedua saudara itu buru-buru mengaktifkan teknik mereka, sementara seluruh tubuhnya mengeluarkan es berbentuk air untuk menghalangi api tersebut, tetapi mereka sadar bahwa itu sia-sia. Setelah api emas dimurnikan, ia sudah sama dengan api setengah abadi, dan tak terkalahkan dalam alam yang sama. Tentu saja, karena kekuatan King Feng, dia hanya bisa menggunakannya 3 kali. Kali ini, King Feng mengaktifkan api emas yang langsung membakar tubuh kedua saudara itu hingga terbakar, dan mereka berteriak kesakitan.
Tak lama kemudian, di bawah tatapan mata semua pembudidaya diri di sekitar yang ketakutan di dalam planet universal, tubuh dan jiwa mereka terbakar tanpa bentuk atau keberadaan apapun. King Feng bahkan tidak melihat mayat kedua orang itu, dan dengan satu langkah, dia melangkah ke dalam kehampaan sekali lagi, dan kemudian dia terus berlari. King Feng tahu bahwa ia harus bergegas dan melarikan diri menuju arena abadi jatuh. Ia kini hanya berjarak 100.000 kilometer dari arena abadi jatuh, dan ia hanya butuh beberapa saat untuk mencapainya. Namun, King Feng berhenti ketika dia tiba di luar Valen Immortal Arena. Dia melihat lebih dari puluhan ribu kultivator diri berkumpul di luar Valen Immortal Arena. Para kultivator diri ini bukan sembarang kultivator suci biasa, dan kebanyakan dari mereka memiliki kekuatan setengah abadi. Setiap kultivator memiliki latar belakang yang hebat, jika mereka bukan Master Sekte Suci Universal, mereka adalah patriark atau tetua, atau bahkan beberapa makhluk tersembunyi. Banyak sekali kultivator yang memiliki identitas yang kompleks, sebagian merupakan kultivator yang saleh, sementara sebagian lagi bersifat jahat, suram, seperti hantu, dan setan. Lagi pula banyak sekali kultivator dari berbagai suku yang berkumpul di sini untuk membunuh King Feng. Senyum getir tersungging di wajah King Feng, awalnya ia ingin memasuki arena abadi jatuh, lalu memimpin anak anjing hitam dan yang lainnya melarikan diri. Kini, ia merasa seperti terjebak di antara sekelompok orang yang mengelilinginya. King Feng melihat sekeliling, dan memperhatikan di sekelilingnya, dari atas langit, dari bawah tanah, dan di sekelilingnya, terdapat berbagai kultivator yang berdiri di sana. Sekte-sekte itu berbeda, karena masing-masing dari mereka melepaskan energi yang melesat ke langit, dan menghancurkan langit. King Feng menyadari masalah serius lainnya, yaitu seluruh ruang kosong di sekitarnya terbatas. Sekarang, bahkan jika King Feng ingin memasuki kehampaan dan melarikan diri, dia tidak akan mampu melakukannya lagi. Bab 2298. Baju zirah pertempuran naga langit. Satu-satunya kesempatan bagi King Feng untuk hidup adalah membunuh semua puluhan ribu kekuatan setengah abadi di sekitarnya, atau jika tidak, akan sangat sulit untuk melarikan diri dari sini. King Feng, dasar petani hina. Kau tak hanya membunuh tetua istana suci api kami, suci api hitam, kau juga membunuh suci api langit. Aku takkan membiarkanmu pergi hari ini, kata seorang pria parubaya jangkung dengan dingin sambil melepaskan api yang membara. Pria parubaya berbaju emas itu memiliki latar belakang yang hebat, dan merupakan penguasa istana Sein Api, api jahat. Ia adalah kekuatan setengah abadi yang sangat terkenal di seluruh wilayah kultivasi diri, dan termasuk di antara yang tertinggi di peringkat setengah abadi. Hanya sekali melihat api jahat, King Feng merasa ada kemiripan antara dirinya dengan putra suci api langit. Mereka pasti ayah dan anak. King Feng telah membunuh putra suci api langit, dan suci angin hitam, jadi istana suci api akan membunuh King Feng untuk apapun. King Feng sangat membenci sekte ini, ketika dia berada di daratan api merah. Putra suci api langit telah membantu Kaisar api merah menculik Ruyan Liu, dan hampir membunuh King Feng. Sekarang, setelah menemukan orang yang tepat untuk dibunuh, dan pemimpin sekte telah muncul di hadapannya, King Feng tidak akan membiarkannya begitu saja. Api jahat, aku telah membunuh tetua istana suci api dan putra suci api langitmu. Datanglah jika kau berani, dan aku akan menebasmu dengan satu pedang, kata King Feng dengan arogan sambil mengulurkan tangannya dan memegang pedang abadi guntur. King Feng tahu bahwa mustahil baginya untuk lolos dari serangan pertahanan kelompok itu, jadi dia harus menerobos pertahanan tersebut, jadi dia harus membunuh mereka. Namun, api jahat adalah orang pertama yang harus dia bunuh. Seberkas cahaya dingin muncul di mata Wickfire, dan di hadapan semua orang, King Feng mempermalukannya, dan wajahnya menjadi sangat gelap dan dingin. Api jahat tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya membentuk telapak api setinggi 10 juta kaki, dan api di telapak tangannya berkobar hebat, karena mengandung suhu tinggi 30.000 derajat. Suhunya sama dengan api emas di dalam tubuh King Feng, yang menyerbu ke arah King Feng. King Feng menatap api jahat, dan kilatan kebencian muncul di matanya. Siapa yang berani menggunakan api di depannya? Sungguh naif. King Feng membuka mulutnya dan membentuk aliran hisapan kuat yang menghisap telapak tangan berapi besar itu ke dalam mulutnya, dan mulai menyerapnya. Semua tetua sekte suci dan makhluk di dekatnya berubah drastis, ekspresi wajah mereka berubah drastis, dan kilatan keterkejutan terlihat di mata mereka. Sial, kenapa si King Feng itu sekuat ini? Dia langsung menggunakan mulutnya untuk menyerap api bersuhu 30.000 derajat. Api itu bisa dilepaskan oleh kekuatan setengah abadi, bahkan aku pun bukan lawannya. Apakah kamu lupa, King Feng bisa membunuh Tian Xingming, kekuatannya memang kuat secara alami. Jika kita bertarung sendiri-sendiri, tidak ada satupun dari kita yang bisa mengalahkannya. Namun, dengan puluhan ribu Sein Master Universal, kita pasti bisa membunuhnya jika kita menyerang bersama. Kenapa aku merasa kalau King Feng agak aneh? Jadi mungkin kita tidak bisa membunuhnya sendiri, tapi kenapa Patriark 5 Elemen belum melakukannya?
Jangan khawatir, Patriark 5 Elemen akan segera datang. Kita akan mengepungnya dulu, tapi tentu saja lebih baik membunuhnya. Para Master Sekte Suci, Tetua, dan makhluk di dekatnya berdiskusi, dengan sedikit keterkejutan muncul di mata mereka. Wickfire juga menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya, dan matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Ia tak pernah menyangka bahwa King Feng bisa melahap api bersuhu 30.000 derajat itu dengan mulutnya. Rasanya seperti dongeng, dan mustahil, tetapi hanya King Feng yang seperti iblis itu yang mampu melakukannya. Api emas internal milik King Feng mencapai 30.000 derajat, dan setelah ia menelan api 30.000 derajat milik api jahat, kekuatannya meningkat sekali lagi. Kini, suhunya telah mencapai 35.000 derajat, 5.000 derajat lebih tinggi daripada api jahat. Ini adalah suhu yang sangat tinggi, bahkan kekuatan setengah abadi pun tidak dapat menahannya. King Feng membuka mulutnya dan berkata dengan keras, "Rasakan apiku." Petik 2. Wus. Angin sepoi-sepoi menyemburkan seberkas api emas yang bersuhu sangat tinggi. Api itu membakar seluruh alam semesta, mengguncang ruang, dan seluruh alam semesta dapat melihat cahaya api yang terang benderang, menerangi segalanya. Setiap kali api emas berlalu, orang-orang menjauh, karena ketertiban hancur, dan hukum pun lenyap. Para Master Sekte Suci dan makhluk-makhluk itu berubah drastis ketika melihat api emas, dan mereka buru-buru mundur. Mereka tak mampu menahan suhu tinggi itu, seolah-olah akan membakar segalanya. Api emas menerangi semuanya, dan dengan kecepatan luar biasa, ia segera menyerbu tubuh api jahat. Wajah Wickfire berubah drastis, dia buru-buru melambaikan telapak tangannya, dan ingin memadamkan api emas di tubuh mereka. Namun di saat berikutnya, Wickfire tiba-tiba merasa takut, karena ia menyadari bahwa ia tidak dapat memadamkan Golden Flame di lengan dan telapak tangannya. Api ini seakan-akan selalu mengikutinya kemanapun ia pergi, mengalir di sepanjang lengannya, dan membakar ke bagian tubuh lainnya. Master Sekte Sein Gravitasi memperingatkan dengan keras di sampingnya, "Api jahat, cepatlah dan potong lenganmu, atau api akan membakar seluruh tubuh dan jiwamu." Sekilas terlihat keterkejutan di mata Wickfire, dan tanpa ragu sedikit pun, dia mengeluarkan sebilah pedang berapi. Pedang panjang berapi ini panjangnya 1 meter, memancarkan cahaya api misterius, dan terdapat banyak jejak gunung berapi yang terpahat di permukaannya. Pedang ini mengandung energi kemasan. Api jahat menggigit giginya, kilatan kebrutalan melintas di matanya, lalu menebas lengannya dengan kuat. Dengan suara, krek, ia menebas lengannya. Lengannya menyentuh lantai, dan api itu pun lenyap. King Feng mengaktifkan sayap elemen anginnya, lalu berubah menjadi sinar pusaran angin yang langsung menghilang di tempat, dan menyerbu menuju Wickfire. King Feng memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu, ia akan membunuh beberapa orang terlebih dahulu, sehingga ia akan memiliki lebih sedikit musuh. Gerakan King Feng sangat cepat, dan ia langsung tiba di hadapan api jahat. Ia mengayunkan pedang abadi gunturnya, lalu menembakkan cahaya pedang 9 warna, dan menerjang ke arah kepala api jahat. Wickfire terkejut, lalu dia buru-buru mengaktifkan saripati vital abadi di dalam dirinya, dan seberkas cahaya pertahanan merah besar pun terbentuk. Sayangnya, sinar cahaya pertahanan merah segera hancur di bawah cahaya pedang 9 warna milik King Feng. Dalam keadaan darurat, Wan Zongji, Master Sekte Sein Gravitasi, mengeluarkan sebuah baju zirah perang. Baju zirah ini berwarna hitam pekat dengan kulit naga langit hitam di atasnya. Makna yang mendalam mengalir di atas, dan totem itu menerangi langit. Pemimpin Sekte Gravity Sein melemparkan baju zirah perangnya di hadapan Wickfire, lalu terbentuklah naga langit hitam besar yang tingginya beberapa puluh ribu kaki, dan langsung menghalangi cahaya pedang 9 warna. Cahaya pedang 9 warna menebas baju zirah pertempuran naga langit, dan meninggalkan bekas yang jelas di atasnya, namun tidak menghancurkannya. Wajah King Feng berubah, kilatan keterkejutan muncul di matanya. Pedang abadi guntur milik King Feng sangat kuat. Cahaya pedang 9 warna dari pedang abadi guntur sama kuatnya dengan serangan abadi, sementara kekuatan setengah abadi dan harta dharma tidak dapat menahannya sama sekali, tetapi baju zirah pertempuran naga langit berhasil menangkisnya. Kilatan keterkejutan muncul di mata King Feng, lalu dia berkata, "Wan Zongji, kamu memakai baju zirah pertempuran abadi." Bab 2299. Patriark 5 Elemen menyerang. Wan Zongji menangkis serangan pedang abadi petir untuk api jahat dengan zirah naga langit dan menyelamatkan nyawanya. Api jahat melihat ini dan menunjukkan rasa terima kasih. Api jahat berkata kepada Wan Zongji, "Terima kasih telah menyelamatkan hidupku." Wan Zongji berkata, "Tidak masalah, musuh kita bersama adalah Lili. Kita harus menangkapnya dan menghajarnya habis-habisan, untuk membalas dendam saudaraku, Tetua Batu Langit." Kebanyakan guru dan tetua di sekitarnya sangat membenci King Feng Li, karena dia telah membunuh sanak saudara, sahabat, dan para putra serta putri suci mereka. Ribuan kultivator diri yang memasuki Valen Immortal Arena itu berasal dari Sein Realm di alam semesta, dengan latar belakang yang hebat.
Mereka berasal dari sekte orang suci tetapi semuanya dibunuh oleh King Feng Li, yang menjadikannya energi umum dari seluruh alam suci alam semesta. Li King Feng agak cemas, karena ia tahu musuh sejatinya, Patriark 5 Elemen, belum muncul. Jika Patriark 5 Elemen sampai di sini, Li King Feng tidak akan pernah bisa mengalahkannya. King Feng Li dapat dengan jelas merasakan bahwa Patriark 5 Elemen adalah seorang abadi dengan energi abadi. King Feng Li terus mundur dan berlari ke arah kiri dalam kehampaan, tetapi ada ratusan guru dan tetua lainnya di arah itu juga. Mereka memegang pedang panjang, bilah pedang, gong kober, tombak panjang, dan botol harta karun, melepaskan energi serangan yang kuat. Benda-benda ini setidaknya setengah abadi, dan semuanya terus menyerang Li King Feng. King Feng Li mengayunkan pedang abadi gunturnya dan menghancurkan perangkat setengah abadi tersebut. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. Lili tidak memiliki sumber energi guntur di alam semesta ini. Setelah beberapa saat, ia pun kelelahan. Lagi pula, ia menghadapi terlalu banyak musuh, dan mereka semua adalah master setengah abadi puncak di alam Sein Universe. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan dan teknik yang dahsyat. Lili tidak akan takut jika melawan mereka satu persatu. Namun, ia tidak bisa menahan serangan mereka semua secara bersamaan. Ia tak peduli dan menebas pedang itu. Pedang itu membelah alam semesta, dengan cahaya keemasan yang cemerlang bersinar di mana-mana, dan membelah Master Sekte Angin berputar menjadi dua bagian dari kepala hingga kaki. Para Master Sekte Sein lainnya terkejut. Lagi pula, mereka tidak mengenakan armor pertempuran naga langit. Zirah naga langit adalah harta karun Wan Zongji. Tampaknya, mereka tidak akan bisa menghentikan Li King Feng sama sekali. Mereka semua terus mundur. Tetapi mereka tidak berhenti menyerang dan terus memukul King Feng Li. Tujuan utama mereka adalah menjebak King Feng Li dan menunggu hingga kedatangan Patriark 5 Elemen. Wan Zongji terus menyerang dari belakang King Feng Li. Dia sama sekali tidak takut pada King Feng Li karena dia mendapat perlindungan dari Sky Dragon Battle Armor. Itu adalah harta karun tingkat abadi yang terbuat dari kulit naga dari binatang abadi naga langit. Aura binatang dewa itu mampu menahan pedang abadi guntur. King Feng Li sedikit mengernyit, tetapi tidak ada cara untuk mengalahkan Wan Zongji dalam waktu dekat. Lili bisa kabur kalau Wan Zongji tidak ada. Dia terjebak di sini karena Wan Zongji menghalangi jalannya, dan ratusan bajingan tua setengah abadi lainnya juga berkumpul di sekitarnya. Lili King Feng sangat cemas, tetapi ia tidak punya jalan keluar. Ia hanya bisa mencoba membunuh lebih banyak lagi Master Sekte Suci itu. Setelah beberapa saat, lebih dari 40 Master Sekte Suci terbunuh oleh pedang Lili. Namun, masih ada ribuan dari mereka yang tersisa. Membunuh mereka semua mustahil. Wan Zongji memiliki zirah pertempuran naga langit dan membentuk totem pusaran air raksasa setinggi jutaan kaki. Totem itu memancarkan kekuatan pertahanan yang kuat dan memblokir cahaya pedang 9 warna di sekitar Lili, menjauhkannya dari monster-monster tua itu dan menyelamatkan nyawa mereka. Lili King Feng menunjukkan ekspresi dingin dan menyadari bahwa satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan membunuh Wan Zongji. Mustahil untuk keluar jika Wan Zongji masih hidup. Li King Feng berbalik dan bergegas menuju Wan Zongji. Ia terus mengayunkan pedang abadi gunturnya dan menghasilkan energi pedang 9 warna. Pancaran energi pedang menerangi alam semesta dan menebas armor pertempuran naga langit. Dengan suara keras, sebuah tanda yang jelas muncul di baju zirah itu. Namun, baju zirah itu tidak rusak sama sekali. Kemudian, Lili membuka mulutnya dan menghembuskan api emas, yang bersuhu 35.000 derajat Celcius. Api itu membakar armor pertempuran naga langit, tetapi tidak menimbulkan kerusakan apapun. Kemudian, King Feng Li mencoba Strangle Hellfist, Golden Energy, dan Conqueror's Finger, tetapi semuanya tidak mampu menghancurkan Sky Dragon Battle Armor. Sebagai harta abadi yang terbuat dari binatang dewa kuno, baju zirah itu sangat kuat. Li King Feng tidak akan bisa menghancurkannya kecuali ia mencapai tingkat keabadian. Pada akhirnya, King Feng Li merasa sangat tidak berdaya, karena dia hampir mencoba setiap harta dharma tetapi semuanya tidak ada gunanya. Ia mengeraskan hatinya dan berpikir, jika tidak ada jalan keluar lain. Aku akan menggunakan mandat Dewa Pembunuh dan menghancurkan armor pertempuran naga langit dengan tombak Dewa Pembunuh. Namun, ia menggelengkan kepalanya sesaat kemudian. Ia merasa mungkin bisa menghancurkan armor itu dengan Killing God Lens, tetapi ia akan kehilangan semua energinya. Li King Feng tiba-tiba terkejut dan bulu kuduknya berdiri tegak ketika ia memikirkan cara untuk keluar dari permainan akhir. Ia merasa bahaya besar sedang mendekat, yang bahkan membuat jantungnya berdebar kencang. Dia merasakan ledakan energi dahsyat menghantamnya. King Feng Li buru-buru mengoperasikan energi batinnya, berubah menjadi anak panah tajam dan menghindar ke samping. Sebuah telapak tangan raksasa muncul dari kehampaan di tempat Lili berdiri sedetik yang lalu. Telapak tangan itu menembus ruang dan waktu di sana, menciptakan lubang hitam raksasa.
Ruang angkasa bahkan bisa terlihat hancur berkeping-keping di dalam lubang hitam, memancarkan cahaya hitam yang menyeramkan. Para master di sekitarnya terus mundur dengan wajah pucat. Telapak tangan raksasa ini berasal dari Patriark 5 Elemen yang berjarak ratusan kilometer. Patriark 5 Elemen bergerak sangat cepat dan hampir tiba. Dia sudah sangat dekat dengan Li Qingfeng. Tidak akan lama lagi dia akan tiba. Qingfeng Li terkejut dan ingin melarikan diri, tetapi ribuan monster dan master tua berkumpul di sekitarnya. Mereka semua adalah master setengah abadi, menghalangi jalan Lili dan tidak membiarkannya pergi. Lili Qingfeng bergoyang seperti angin puyuh dan melesat ke atas dan ke bawah seperti elang. Namun, ia tidak berhasil menembus pertahanan mereka, yang membuatnya sangat kesal. Bab 2300. Peri Bulan. Haha, Li Qingfeng, kau akan mati di sini hari ini. Aku akan menguras darahmu dan mengirismu untuk melampiaskan amarahku. Suara Patriark 5 Elemen terdengar, dengan kebencian yang mendalam. Li Qingfeng tahu ia tidak bisa melarikan diri, jadi ia memutuskan untuk tidak melakukannya. Ia bertekad untuk menggunakan mandat Dewa Pembunuh untuk melawan Patriark 5 Elemen nanti. Dia sangat yakin dengan mandat membunuh dewa. Bahkan makhluk abadi pun tak akan berakhir baik di bawah serangannya. Para master tua itu semua bingung dan terkejut saat melihat Qingfeng Li menyerah untuk melarikan diri. Kenapa petani ini tidak lari lagi? Apa dia takut karena tahu dia tidak bisa kabur? Kurasa begitu. Patriark 5 Elemen telah tiba. Li Qingfeng tahu dia tidak akan selamat, jadi dia hanya menunggu di sini untuk mati. Kau benar. Patriark 5 Elemen adalah master tingkat abadi. Dia bisa menghancurkan langit dan bumi dengan satu serangan. Tak seorang pun bisa mengalahkannya. Para guru mengerikan itu berdiskusi dengan penuh penghinaan terhadap Qingfeng Li di mata mereka. Menurut mereka, Patriark 5 Elemen adalah salah satu master terbaik. Ia telah mencapai tingkat keabadian dan dapat memasuki alam abadi ketika gerbangnya terbuka. Setelah 3 kali tarikan dan hembusan napas, Patriark 5 Elemen telah mencapai bagian luar Valen Immortal Arena. Tubuhnya tingginya lebih dari jutaan kaki, mencapai surga sambil melangkah di alam baka. 5 bintang yang melambangkan emas, kayu, air, api, dan tanah mengelilinginya, dengan cahaya kuning, hitam, biru, hijau, dan ungu. 5 cahaya berkelok-kelok dan menerangi langit. Cahaya redupnya menyinari alam semesta, mengguncang seluruh langit dan bumi. Para master tua mengerikan di sekitarnya semua menatap Patriark 5 Elemen dengan ketakutan. Mereka jelas merasa bahwa Patriark 5 Elemen jauh lebih kuat daripada mereka semua. Patriark 5 Elemen telah hidup selama 1,5 juta tahun. Dia adalah monster tua seperti fosil hidup. Dia benar-benar cukup kuat untuk menghancurkan dunia. Bukan hanya Qingfeng Li yang terkejut oleh Patriark 5 Elemen, para master monster tua lainnya juga mundur selangkah. Mereka semua takut kepada Patriark 5 Elemen karena mereka semua tahu dia adalah seorang guru yang menakutkan. Patriark 5 Elemen sangat kesal ketika Tian Xingming dan saintes bulan cerah terbunuh. Ia telah menghancurkan beberapa planet beserta para kultivator di sana dengan cahaya dingin yang terpancar dari matanya. Para guru besar itu takut membuat Patriark 5 Elemen kesal, lalu dia akan membunuh mereka juga. Patriark 5 Elemen telah kehilangan kendali dan akan membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Tubuh raksasanya mengguncang seluruh alam semesta. Ia menatap Li Qingfeng dengan dingin dan membunuh, petani, datanglah ke sini untuk menemui ajalmu. Li meludahinya dan berkata, bajingan tua, kau baru mencapai tingkat keabadian setelah hidup 1 juta tahun. Kau terlalu lemah untuk membunuhku. Berhentilah bermimpi. Para master di sekitarnya semua terkejut tak percaya saat melihat Qingfeng Li meludahi Patriark 5 Elemen. Mereka semua menganggap Patriark 5 Elemen sebagai makhluk abadi yang unggul. Semua orang dipenuhi rasa hormat sekaligus ketakutan di hadapannya. Namun, Qingfeng Li tidak menanggapinya dengan serius dan bahkan meludahinya seperti meludahi anjing. Patriark 5 Elemen menjadi pucat pasi dengan napas berat karena marah. Tak seorang pun berani memperlakukannya seperti ini selama 1 juta tahun. Bahkan para master sekte suci setengah abadi pun hormat dan membungkuk di hadapannya. Tak seorang pun berani meremehkannya seperti Li Qingfeng yang suka melihat sampah. Patriark 5 Elemen menjadi murka dengan semangat membunuh yang membara. Amarahnya bahkan membentuk kolom cahaya hitam raksasa. Dia tiba-tiba mengayunkan tangan kanannya dan membentuk telapak tangan 5 warna dengan ukuran jutaan kaki. Telapak tangan itu mengandung 5 elemen, emas, kayu, air, api, dan tanah, yang membelah bumi, merobek langit, mengguncang angkasa, bersinar di alam semesta, dan menghantam kepala Qingfeng Li. Patriark 5 Elemen mengoperasikan mantra penghenti waktu pada saat yang sama, mengunci ruang di sekitarnya. Kecuali Lili, para master tua mengerikan itu juga tidak bisa bergerak. Mereka semua terkejut dan ketakutan. Mereka sama sekali tidak ragu bahwa Patriark 5 Elemen dapat meledakkan mereka dengan telapak tangan ini.
King Feng Li tidak dapat bergerak di bawah mantra penghenti waktu tingkat abadi. Dia tertegun. Ini pertama kalinya dia merasa takut. Jika dia menggunakan Killing God Lens di detik pertama, dia punya kesempatan untuk melawan. Tapi saat ini dia benar-benar pasif, karena dia tidak bisa menggunakan energi abadinya sama sekali. Telapak tangan Patriark 5 Elemen bergerak sangat cepat, dan langsung mencapai Lily seperti kilat. 5 elemen saling terhubung dan membentuk 5 telapak tangan raksasa, menghantam kepala Lily. Ia merasakan napas kematian. Lily King Feng tidak mau menunggu kematian. Matanya menunjukkan sedikit kegilaan. Ia memutuskan untuk berkomunikasi dengan jiwa naga api dan batu giling kekacauan di ruang pikirannya dan meminta bantuan mereka. Ketika King Feng Li hendak melakukannya, fluktuasi kekuatan yang kuat datang dari langit dan bumi. Itu berasal dari bulan yang terang benderang. Bulan terbit di langit, dengan cahayanya yang jernih menyinari tanah. Bulan yang terang benderang muncul di alam semesta dan menghentikan telapak tangan leluhur 5 elemen, membuatnya mustahil baginya untuk menghantam ke bawah. Bulan terkondensasi dari energi abadi, dengan kekuatan misterius di dalamnya. Siapapun akan bergidik saat melihatnya. Patriark 5 elemen terkejut. Ia tidak menyangka akan ada yang menghentikannya saat hendak membunuh Lily. Terlebih lagi, orang ini telah membentuk bulan dengan teknik bulan yang sangat dikenalnya. Patriark 5 elemen, bisakah kau membantuku dan melepaskan Li Qingshan? Sebuah suara yang jernih dan manis terdengar dari kejauhan. Seorang wanita cantik bergaun 5 warna muncul dari kehampaan, melangkah di atas bulan yang terang. Rambutnya halus dan wajahnya anggun. Matanya secerah bintang, dan kulitnya seputih salju. Dia muncul di sana dan sama sekali tidak terpengaruh oleh tekanan level abadi dari Patriark 5 elemen. Dia tiba-tiba muncul entah dari mana dan tampak tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Semua orang tercengang. Wanita cantik ini terlihat sangat cantik, tetapi dia juga memiliki kekuatan luar biasa yang tidak lebih lemah dari Patriark 5 elemen. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.